Perkenalkan Pak, nama saya Nona Suragi dengan NIM 11S24019. Di sini saya ingin menjelaskan kode program akademiksi yang berfungsi untuk mengolah data akademik seperti mahasiswa, mata kuliah, dan pendaftaran kuliah. Yang pertama di sini ada struktur program dan header file. Di sini menggunakan beberapa header file. Yang pertama include academic.h, yaitu untuk mengimport file header academic.h yang berisi deklarasi, struktur data, dan enumerasi yang diperlukan dalam program ini. Selanjutnya ada include studio.h, digunakan untuk menangani input-output seperti fungsi printf. Selanjutnya ada include string.h, digunakan untuk manipulasi string seperti menyalin teks menggunakan strncpy. Di sini header academic.h berisi beberapa struct dan enumerasi penting, yaitu yang pertama struct course T, menyimpan informasi mata kuliah seperti kode, nama, jumlah SKS, dan nilai minimum untuk lulus. Selanjutnya ada struct student. Menyimpan informasi mahasiswa seperti ID, nama, tahun masuk, dan program studi. Selanjutnya ada struct enrollment, yaitu menyimpan data pendaftaran mahasiswa ke dalam mata kuliah tertentu. Selain itu, ada juga enumerasi yang digunakan untuk merepresentasikan nilai akademik, yaitu 6 grade, dan semester, yaitu 6 semester. Selanjutnya ada fungsi grade to text. Fungsi ini digunakan untuk mengubah nilai akademik yang berbentuk enumerasi menjadi teks yang lebih mudah dibaca. Misalnya, jika nilai adalah grade A, fungsi ini akan mengembalikan teks A. Jika nilai adalah grade B, maka fungsi akan mengembalikan B, dan seterusnya. Fungsi ini menggunakan switch case yang merupakan struktur kontrol untuk memilih satu dari beberapa kemungkinan nilai. Selanjutnya ada fungsi yaitu calculate performance. Fungsi ini menghitung nilai performa akademik mahasiswa berdasarkan nilai yang diperoleh dan jumlah SKS dari mata kuliah. Dalam sistem akademik, setiap nilai memiliki bobot tertentu, yaitu seperti di sini. Bobot nilai A yaitu 4, bobot nilai AB yaitu 3,5, dan seterusnya. Selanjutnya ada fungsi print course. Fungsi ini digunakan untuk mencetak data mata kuliah dalam format yang mudah dibaca. Informasi yang ditampilkan meliputi kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, nilai minimum untuk lulus. Format outputnya seperti misalnya IF101 pemrograman dasar 3C. Artinya mata kuliah pemrograman dasar dengan kode IF101 memiliki 3 SKS dan nilai minimum untuk lulus adalah C. Selanjutnya ada fungsi print student, yaitu fungsi ini mencetak informasi mahasiswa meliputi ID mahasiswa, nama mahasiswa, tahun masuk, program studi. Contoh outputnya itu misalnya 12345 Budi Santoso 2022 Teknik Informatika, yang artinya mahasiswa Budi Santoso dengan ID 12345 masih tahun 2022 dan mengambil program studi Teknik Informatika. Selanjutnya ada fungsi print enrollment. Fungsi ini mencetak informasi mahasiswa yang mendaftar ke mata kuliah tersebut
tertentu. Informasi yang ditampilkan adalah kode mata kuliah, ID mahasiswa, nilai yang diperoleh, performa akademik mahasiswa, dan mata kuliah. Selanjutnya ada fungsi create course. Di sini fungsi ini digunakan untuk membuat data mata kuliah baru. Parameter yang diberikan meliputi kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, nilai minimum untuk lulus. Fungsi ini menggunakan strncpy untuk menyalin string agar tidak terjadi buffer overflow. Selanjutnya, fungsi create student. Fungsi ini digunakan untuk membuat data mahasiswa baru dengan informasi ID mahasiswa, nama mahasiswa, tahun masuk, dan program studi. Sama seperti create course, fungsi ini menggunakan strncpy untuk menjaga keamanan data string. Selanjutnya, fungsi create enrollment. Fungsi ini digunakan untuk mendaftarkan mahasiswa ke dalam mata kuliah tertentu. Parameter yang diberikan yaitu mata kuliah yang diambil, mahasiswa yang mendaftar, tahun akademik pendaftaran, dan semester. Program ini bertujuan untuk mengolah data akademik termasuk membuat data mata kuliah dan mahasiswa, mendaftarkan mahasiswa ke mata kuliah, menghitung performa akademik berdasarkan nilai dan SKS, mencetak data akademik dalam format yang mudah dibaca. Dengan adanya program ini, data akademik dapat dikelola secara otomatis, terstruktur, dan lebih efisien dibandingkan pencatatan manual. Selanjutnya, jika kita ingin mengcompile, yaitu di sini kita perlu mengompilnya bersama dengan setiap file T0700 dan file lainnya agar dapat menjalankan pengujian. Misalnya di sini kita menggunakan gcc T0703.c academic C -o. Penjelasannya di sini, gcc merupakan compiler yang digunakan untuk mengubah kode sumber C menjadi program yang bisa dijalankan. Selanjutnya, T0703.c ini merupakan file utama yang berisi fungsi mainnya. Selanjutnya, academic.c ini merupakan file sumber pustaka yang berisi implementasi fungsi akademik, dan -o.i berikut adalah output file eksekusi dengan nama i. Mengapa kita harus mengompilasi akademik C bersama? Karena akademik C berisi fungsi-fungsi yang penting seperti fungsi create course, print student, dan calculate performance yang diimplementasikan di akademik C, bukan di setiap file T07, 0001. Dan jika kita hanya mengompilasi di T0700 tanpa akademik C, maka akan terjadi error karena fungsi-fungsi tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya, akademik H hanya deklarasi bukan implementasinya. Akademik H hanya mendeklarasikan struktur dan fungsi tetapi tidak memiliki kode yang bisa dieksekusi. Oleh karena itu kita perlu memasukkan academic.c dalam kompilasi agar implementasi fungsi tersedia. Setiap program uji butuh pustaka yang sama. Semua T07 file T07 yang tadi menggunakan fungsi-fungsi dari akademik C, sehingga setiap file harus dikompilasi bersamaan dengan akademik C.
Jadi, wajib menyertakan akademiksi saat kompilasi karena fungsi-fungsinya diperlukan dalam setiap file uji dan menggunakan GCC dan menggunakan GCC T0700 dan yang .c academic.c -oi untuk setiap pengujian. Lalu menjalankan program dan berhasil setelah kompilasi berhasil. Di sini kita akan mencoba untuk mengcompile CTR 0700. Nah, setelah T0700 setelah di compile menghasilkan output sebagai berikut. Dan kita akan mengompil sampai T0703. Selanjutnya T03. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.